Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah hijau dan pegunungan biru, hiduplah seorang anak bernama Dira. Ia adalah anak bungsu dari keluarga petani sederhana. Ayah dan ibunya selalu mengajarkan nilai kerja keras. Namun dalam hati kecilnya, Dira memiliki mimpi yang terasa begitu jauh. Ia ingin menjadi seorang ilmuwan. Setiap pagi, Dira berjalan kaki sejauh 5 kilometer ke sekolahnya yang sederhana. Sekolah itu tidak memiliki laboratorium canggih atau buku-buku tebal seperti yang ia lihat di televisi. Namun, Dira tidak pernah menyerah. Ia sering memungut barang-barang bekas di jalan, seperti botol plastik, kaleng, dan karet gelang, untuk membuat eksperimen kecil-kecilan di rumahnya. Ia bahkan pernah membuat lampu sederhana dari baterai bekas untuk membantu ibunya memasak saat malam. Suatu hari, gurunya, Pak Arif, melihat semangat belajar Dira yang luar biasa. "Dira, kamu punya potensi besar. Apa mimpimu?" tanya Pak Arif. "Saya ingin menjadi ilmuwan, Pak. Meski saya tahu itu mustahil," jawab Dira dengan ragu. "Tidak ada yang mustahil jika kamu melangkah, meski hanya sedikit demi sedikit," ujar Pak Arif sambil tersenyum. Pak Arif mulai membantu Dira dengan meminjamkan buku-buku ilmu pengetahuan dari perpustakaan kota. Dira membaca setiap buku dengan antusias, mencatat, dan mempraktikkan apa yang ia pelajari dengan alat-alat sederhana. Ketekunan Dira mulai menarik perhatian teman-temannya. Beberapa dari mereka bahkan ikut membantunya mengumpulkan bahan-bahan untuk eksperimennya. Kesempatan besar datang ketika ada lomba sains tingkat kabupaten. Dira, dengan bantuan Pak Arif dan teman-temannya, menciptakan filter air sederhana dari bahan-bahan di desanya. Meski alatnya terlihat sangat sederhana, hasilnya luar biasa. Alat itu mampu mengubah air keruh menjadi jernih dan layak minum. Karyanya memenangkan juara pertama, dan ia diundang ke ibu kota untuk menerima penghargaan. Perjalanan ke ibu kota membuka mata Dira. Ia melihat gedung-gedung tinggi, laboratorium modern, dan bertemu dengan banyak orang yang memiliki mimpi besar seperti dirinya. Di sana, ia bertemu seorang profesor yang tertarik dengan semangat dan karyanya. Profesor itu menawarkan beasiswa untuk melanjutkan sekolah di kota besar. Dira pun meninggalkan desanya dengan berat hati, membawa mimpi besar di pundaknya. Ia tahu langkah kecilnya selama ini, mulai dari berjalan kaki ke sekolah, memungut barang bekas, hingga memenangkan lomba, telah membawanya ke titik ini. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari ia akan kembali ke desanya, membawa ilmu yang bisa mengubah kehidupan banyak orang. Setelah mendapatkan beasiswa, kehidupan Dira berubah drastis. Di kota besar, ia bersekolah di sebuah SMA unggulan yang memiliki fasilitas lengkap. Namun, tantangan baru segera menghadangnya. Dira harus beradaptasi dengan lingkungan yang jauh berbeda dari desanya. Teman-temannya di kota tampak lebih percaya diri dan terbiasa dengan teknologi yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Pada hari pertama, saat pelajaran fisika berlangsung, gurunya meminta siswa untuk menggunakan tablet untuk menyelesaikan tugas. Dira, yang belum pernah memegang tablet sebelumnya, merasa kebingungan. Beberapa teman menertawakannya, namun seorang gadis bernama Naila menghampiri dan membantu. "Kamu dari desa, ya? Jangan khawatir. Aku juga dulu ketinggalan saat pertama pindah ke sini. Nanti kamu pasti bisa," kata Naila sambil tersenyum. Dengan dorongan dari Naila dan semangat belajarnya yang tak pernah padam, Dira mulai menguasai teknologi perlahan-lahan. Setiap malam, ia belajar lebih keras dibandingkan teman-temannya. Ketika mereka bersantai, Dira justru memanfaatkan waktu untuk membaca materi tambahan dan mencoba eksperimen di laboratorium sekolah. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba inovasi sains. Tema lomba adalah menciptakan teknologi yang dapat membantu masyarakat pedesaan. Dira melihat ini sebagai kesempatan emas untuk mengaplikasikan mimpinya. Ia mulai merancang prototipe alat sederhana berbasis energi terbarukan.
yakni lampu tenaga surya yang murah dan mudah dirakit, terinspirasi dari pengalamannya di desa yang sering gelap karena minimnya listrik. Namun, proses itu tidak mudah. Ada banyak kegagalan. Panel surya kecil yang ia gunakan beberapa kali rusak, dan ia sering merasa putus asa. Saat itu, Dira mengingat kata-kata Pak Arif, tidak ada yang mustahil jika kamu melangkah, meski hanya sedikit demi sedikit. Dengan dukungan dari Naila dan beberapa teman barunya, Dira akhirnya menyelesaikan prototipe alatnya. Ia mempresentasikan alat itu di depan para juri dengan penuh percaya diri, menjelaskan bagaimana alat tersebut dapat membantu desa-desa terpencil yang minim akses listrik. Para juri terkesan, dan Dira berhasil memenangkan lomba tersebut. Kemenangan itu membawa Dira ke tingkat nasional, di mana ia bertemu dengan para inovator muda lainnya dari seluruh negeri. Di sana, ia mendapatkan lebih banyak wawasan tentang teknologi dan inovasi. Salah satu juri yang juga seorang pengusaha terkemuka menawarkan untuk mendanai pengembangan alatnya agar dapat diproduksi massal. Dira kembali ke desanya pada liburan semester berikutnya, membawa prototipe lampu surya yang ia buat. Dengan bantuan keluarganya, ia memasang lampu-lampu tersebut di beberapa rumah tetangganya. Warga desa merasa takjub dan bersyukur atas karyanya. Aku baru memulai, Bu, kata Dira kepada ibunya. Mimpi Dira bukan cuma untuk Dira sendiri, tapi untuk kita semua. Tahun demi tahun berlalu, Dira melanjutkan studinya ke universitas ternama dan menjadi ilmuwan muda yang mengabdikan dirinya untuk membantu masyarakat pedesaan. Ia membangun sebuah organisasi yang fokus pada inovasi teknologi bagi desa-desa terpencil. Desa tempat ia lahir kini berubah menjadi desa percontohan yang dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, mulai dari lampu surya hingga filter air bersih. Dira membuktikan bahwa mimpi besar bisa diwujudkan oleh siapa saja, asalkan memiliki keberanian untuk mengambil langkah kecil dan tidak pernah menyerah. Ia menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di desanya, membuktikan bahwa dari tempat kecil sekalipun, impian besar dapat terlahir. Akhirnya, Dira menyadari bahwa langkah kecilnya dulu telah menjadi pijakan untuk mencapai mimpi-mimpinya yang kini menyala terang, seperti cahaya lampu yang ia ciptakan.